Brahma, dari yang ketertarikan saya menjadi kebingungan saya gitu loh. Loh, katanya Trimurti, artinya Brahma Wisnu Siwa ini adalah Ang Umang atau bisa dibilang ya Tuhan gitu loh. Tapi kok jadi membingungkan saya. Ini yang kuat yang mana? Pada saat itu saya pernah bilang sama orang tua saya, Pak, di antara 3 dewa ini saya menyembah yang mana nih paling kuat gitu kan? Yang kita soroti ya sekarang ini kebingungannya, bukan apa background dia sekarang, kepercayaannya. Silakanlah siapapun dia, orang itu seperti apapun keyakinannya, silakan, itu pribadi. Tapi ketika sudah menyangkut ranah kebingungan yang berkaitan dengan Hindu, wajib kita untuk memberikan respon, meluruskan seperti apa. Kan begitu. Nah, jadi terkait dengan video yang tadi, terkait dengan kebingungannya ya, gitu. Saya tidak mengatakan bahwa oh ini orang ini nggak sekolah, orang ini nggak berpendidikan dan lain sebagainya, tidak. Bahkan hal orang-orang yang seperti itu bisa memang terlahir dari orang yang berpendidikan. Gitu. Jadi jangan sampai menyinggung tentang Hindu jika Anda sudah berada di lingkungan lain, karena untuk ketenaran diri Anda sendiri. Om Swastiastu. Pemirsa Hindu Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Rahayu. Pak Made, Ya. Jaya Negara. Kemarin kita membahas tentang sapi nih Pak Made. Gitu. Terus kemudian ada yang ngirim link umat Hindu tuh melalui Instagram Hindu Channel. Coba luruskan ini tentang kebingungan. Ada seseorang yang tadinya Hindu saat ini mualaf. Nah, kemudian dia bingung tentang Trimurti gitu kan. Nah, coba berani nggak Pak Made Jaya untuk meluruskan. Nah, kata berani ini kan terkesan menantang. Menantang, kan? ya benar. Kalau kita seperti itu kan nanti Hindu Channel dikenalnya kurang baik Pak Made. Namun hari ini kita akan menjelaskan kebingungan saudara kami ini, saudara kita atas nama Iwayan Arif Sudana yang mengatakan bahwa di cerita Mahabharata dan Ramayana itu para dewa ini perang ya. Perang ya. Ya. Jadi bingung, kemudian akhirnya menyebutkan Trimurti juga. Sebelum kita simak videonya, kita pengen minta statement sedikit tentang ada nggak sih cerita perkelahian antara dewa? Sedikit saja nih Pak Made, baru kita nanti nonton. Oke. Baik Miko, ini perkelahian dewa siapa nih? Dewa manusia atau Dewa Made, Dewa Nyaman, Dewa Ketut? Ada dewa manusia, ada dewa beneran gitu. Ada dewa beneran. Kalau dewa manusia kan ada Dewa Made, Dewa Nyaman, Dewa Ketut kan. Itu mungkin bisa berkelahi. Ya, bisa. Oke. Nah, jadi baik Miko, kalau terkait dengan perkelahian dewa ya gitu ya. Kalau kita melihat di Purana gitu ya, kita kan gini, jadi secara garis besar ini untuk pemahaman kita bersama bahwa ini pun juga banyak yang saya dapatkan juga sebenarnya kitab suci Hindu itu apa sih sebenarnya gitu. Ada yang mengatakan Weda, ada ini itu dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya kitab suci agama Hindu adalah Weda. Cuman ada bagian-bagian dari Weda itu yang khusus mempelajari tentang apapun itu bentuknya, ada seni, ada hukum, ada apa, namanya beda-beda tapi jadi satu kesatuan. Gitu. Saya rasa kitab yang lain pun juga sama. Nah, jadi mari kita lihat kalau yang kasus yang seperti yang disampaikan tadi, itu kan kalau kita melihat di kitab Purana, kan ada 18 Purana mayor gitu ya, ada Purana minornya juga gitu ya. Nah, itu ada Siwa Purana, ada Wisnu Purana, Brahmanda Purana, Brahma Purana, dan lain sebagainya, itu banyak gitu ya. Ada 18 yang Purana-Purana yang mayor, yang besar-besarnya, baru ada turunannya itu. Kalau kita melihat kitab Purana, secara membaca kitab Purana gitu ya, jadi memang terkesan di dalam pikiran kita itu dewa itu berperang gitu. Misalnya contoh seperti kita baca Siwa Purana, Siwa yang lebih unggul gitu.
baca di Wisnu Purana, Wisnu yang lebih unggul gitu. Baca di Purana-Purana yang lainnya, semua mengunggul-unggulkan gitu. Nah akhirnya kadang-kadang ini yang membawa pikiran kita itu, dewa itu berperang gitu. Padahal sebenarnya, nah mungkin nanti lebih jauh lagi, mungkin ya pembahasan kita terkait dengan itu. Sebenarnya itu kan energi, gitu ya. Adanya Trimurti, saya langsung saja ya. Adanya Trimurti itu adalah 3 perwujudan yang maha kuasa. Itu adalah yang maha kuasa, memiliki Trisakti, gitu. 3 memiliki kekuatan itu masing-masing itu. Kekuatan untuk mencipta, utpati, kekuatan untuk memelihara, stiti, kekuatan peralihan untuk melebur. Ini satu kesatuan, gitu. Kalau ini tidak jalan salah satu, maka akan roda dharma kebenaran yang dibuat, hukum yang dibuat oleh yang maha kuasa itu tidak berjalan dengan baik gitu. Nah, sebelum kita ke dalam membahas itu Pak Madi, karena sempat menyinggung terkait dengan Trimurti, kita saksikan videonya. Film-film tentang kolosal, tentang Mahabharata, tentang Ramayana. Nah, itu saya senang sekali tuh, Pak. Saya di situ melihat, wah luar biasa sekali ini dewa-dewa saya, sakti-sakti, kuat-kuat dan sangat luar biasa. Tapi di sisi lain, saya menjadi bingung karena saking banyaknya dewa saat itu, bahkan ada peperangan antara sesama dewa, bahkan antara Trimurti itu, antara Siwa dengan Wisnu atau Wisnu dengan Brahma. Dari yang ketertarikan saya menjadi kebingungan saya, gitu loh. Loh, katanya Trimurti, artinya Brahma, Wisnu, Siwa ini adalah Ang Umang atau bisa dibilang ya Tuhan, gitu loh. Tapi kok jadi membingungkan saya. Ini yang kuat yang mana? Pada saat itu saya pernah bilang sama orang tua saya, Pak, di antara 3 dewa ini, saya menyembah yang mana nih paling kuat gitu kan? Ya udah, karena waktu itu bapak saya kan memang senang sekali memuja dewa Siwa. Ya udah, dewa Siwa karena dia adalah pemeralina. Pemeralina itu istilahnya tuh yang bisa menghancurkan semua kejahatan, bahkan bumi pun bisa hancur. Tapi saya berpikir lagi, lah kalau dihancurin kan ada dewa Brahma nih. Dia bisa menciptakan lagi. Ntar dipelihara sama Wisnu. Kasarnya gitu loh ya. Sedangkan Brahma ini adalah seluruh ilmu pengetahuan itu ada di dia. Jadi saat itu saya bingung lah. Nah, berjalan waktu, saya akhirnya pada saat itu melepas semua prinsip ketuhanan dari agama-agama yang ada. Saya cuma berpikir, ya udahlah, saya nggak usah pusing mikirin Tuhan. Yang penting saya berbuat baik. Saya bersifat tidak menyusahkan orang. Dia udah. Yang penting pasti ada sebab dan akibat. Kalau saya baik sama orang pasti baik sama saya. Oke. Kira-kira bingung ini karena apa Pak Madi? Karena memang tidak mempelajari, atau tidak sekolah, atau tidak belajar, atau seperti apa Pak Madi? Baik Miko, jadi dari video yang kita saksikan tadi, perlu kita garis bawahi bahwa yang kita soroti ya sekarang ini kebingungannya. Bukan background dia sekarang, kepercayaannya. Silakanlah siapapun dia, orang itu seperti apapun keyakinannya, silakan, itu pribadi. Tapi ketika sudah menyangkut ranah kebingungan yang berkaitan dengan Hindu, wajib kita untuk memberikan respon, meluruskan seperti apa. Kan begitu. Nah, jadi terkait dengan video yang tadi, terkait dengan kebingungannya ya, gitu. Saya tidak mengatakan bahwa ini orang ini nggak sekolah, orang ini nggak berpendidikan dan lain sebagainya, tidak. Bahkan hal orang-orang yang seperti itu bisa memang terlahir dari orang yang berpendidikan. Malahan begitu ya. Orang yang semakin dia banyak mencari tentang sesuatu, makin bingung dia. Sebenarnya kalau tidak diimbangi dengan filsafat dia, maka kebingungan ini akan berbalik menyerang diri sendiri. Gitu. Nah, saya langsung saja ya. Makanya kembali ke yang diceritakan tadi terkait dengan kebingungannya. Padahal dia Pak Ustadz ini, saya panggil Ustadz sekarang karena sudah Pak Ustadz Wayan. Pak Ustadz Wayan gitu ya. Lucu juga gitu ya. Ya udah, tidak apa-apa gitu, karena kan nama Wayan itu kan mungkin masih ada keterikatan dengan leluhur, silakanlah kan gitu ya. Kita Ustadz Wayan ya, panggil ya. Karena Pak Ustadz Wayan ini mengalami suatu kebingungan karena sebenarnya mohon maaf,
kurang mendalami sebenarnya, lagi sedikit aja sebenarnya, gitu ya, mencari tahu. Makanya mohon maaf di sini juga saya katakan Mas Miko kepada pemirsa Hindu Channel, kepada umat Hindu seluruhnya, kita lemahnya apa? Lemahnya kita itu di umat kita itu jarang terlalu mendalami ajaran yang sudah dimiliki, gitu. Mempelajarinya. Ya. Kenapa? Mempelajarinya, ya, umat Hindu kita banyak yang mempelajari. Ya, banyak, ya. Tapi mendalaminya tidak semua bisa, gitu. Tidak semua mau melakukan itu, gitu. Hingga ketika ada model seperti ini, ada kebingungan baik itu yang muncul dari dalam diri atau muncul dari luar, gitu kan. Akhirnya kebingungan itu menyerang diri sendiri, menyerang logika. Terus kemudian akhirnya ya sudahlah, saya nggak menemukan sesuatu di sini, saya pindah saja, atau seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi kebingungan terkait dengan di Mahabharata, Ramayana dan cerita Ramayana, Mahabharata, Pak Ustadz ini sangat senang. Terus kemudian setelah melihat itu ada dewa-dewa yang berperang di sana, gitu kan, yang ngerebutin mungkin ngerebutin tanah atau apa ya, gitu kan, gitu, tanah warisan, dan dramatis banget gitu ya. Nah, jadi itu melakukan peperangan itu hingga menjadi bingung, dewa-dewa yang menjadi idola itu kok berperang, gitu kan. Memang kalau kita melihat di kitab Purana kita itu cenderung memang sedikit membingungkan. Gitu dulu kita berbicara, gitu ya, bagi orang awam. Makanya ada seperti ini, Miko. Orang bijaksana mengatakan bahwa kitab Purana, kitab Weda kita, gitu ya, terutama khususnya Purana ya. Jadi pelajari dengan benar Purana itu, pahami, lampaui. Gitu. Ini 3 hal yang harus menjadi renungan kita. Gitu. Pelajari dia dengan benar, pahami dia dengan benar, lampaui. Nah, mungkin banyak yang mengatakan, mungkin termasuk pembicaraan di channel, loh, kok kitab suci kok dilampaui, gitu. Nah, mungkin ini juga harus menjadi perenungan kita. Gitu. Kenapa kita mesti harus melampaui itu? Untuk mencapai apa yang disebut tujuan akhir dalam ajaran Hindu, kita mesti harus melampaui semuanya. Sama saya teringat seorang guru suci dari India ya, gitu ya. Ini saya kolaborasikan sedikit mumpung saya ingat. Gitu ya, Satyanarayana mengatakan, jika engkau sudah menemukan siapa diri engkau sebenarnya, maka engkau tidak akan butuh Tuhan lagi. Loh, kenapa? Kenapa kita dikatakan seperti itu? Loh, kok saya nggak butuh Tuhan lagi? Tuhan kan masih segala-galanya. Kenapa saya dikatakan tidak butuh Tuhan lagi? Kenapa? Karena kitalah perwujudan yang maha kuasa itu sendiri. Seperti itu. Ketika kita sudah menemukan siapa diri kita sebenarnya, gitu. Makanya Ustadz ini mungkin lambat ketemu sama kita ya, gitu ya, untuk ngobrol sama kita, gitu ya, akhirnya mengalami kebingungan dan mungkin loncat-loncat. Ya, mungkin dari sinilah beliau bisa nonton Hindu Channel ini ya. Ya, mudah-mudahan harapan saya seperti itu, dan artinya mudah-mudahan ini tidak menjadi suatu kesombongan bagi kita, tidak sama sekali. Saya juga berharap ketika mungkin beliau nonton ini, mungkin suatu saat ada diskusi dengan kita. Saya sangat berharap itu, gitu ya. Kemudian Pak Made, diisi penyampaian beliau juga kebingungan terkait dengan pertempuran dewa, itu, ya, yaitu Trimurti ini. Nah, ya. Bagaimana kita sekaligus memberikan pemahaman Trimurti ini, kita memahami Trimurti ini seperti apa? Karena tadi disinggung ada pelebur, ada ini, ada pencipta, gitu. Itu gimana? Nah, saya mulai dari tadi yang disampaikan kitab Ramayana dan Mahabharata ya, Miko ya. Jadi di Mahabharata dan Ramayana itu tidak ada pertempuran dewa, gitu. Tidak ada pertarungan. Yang ada itu pertarungan dewa yang sudah jadi manusia, mengambil badan manusia. Contoh misalnya Sri Rama. Sri Rama ini kan perwujudan inkarnasi dari Wisnu. Tapi Wisnu masih ada di Waikunta, turun menjadi manusia, mengambil bentuk manusia, mengambil perannya, melawan Rahwana. Itu ada ceritanya, gitu kan. Bukan Dewa Brahma berperang, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa berperang, gitu ya. Itu sisi lain. Terus kemudian Mahabharata pun juga seperti itu. Kalau di Mahabharata kita melihat, walaupun Pandawa itu dari segi sastra Mahabharatanya kita melihat adalah keturunan dari para dewa. Gitu ya, Yudhistira keturunan Dewa Dharma atau Dewa Yama, Bima, Dewa Bayu dan lain sebagainya, gitu ya. Terus kemudian yang lain pun juga mendapatkan berkah-berkah dewa dan lain sebagainya. Yang bertarung kan mereka, yang menggunakan ego kan mereka, gitu. Nah, maka dari itu perlu juga kita pahami bahwa
kita sebagai manusia ini sudah diberikan bekal sama Yang Maha Kuasa untuk turun ke dunia ini. Tinggal kita aja yang melakoni sebenarnya. Mau saya gunakan apa? Nah gitu ya. Nah kembali ke cerita yang tadi, gitu. Nah tidak ada di Dewa Brahma berperang dengan Dewa Wisnu, berperang dengan Dewa Siwa. Itu kalau di segi Purana, itu kan yang bermain itu kan energi sebenarnya, gitu ya. Terus kemudian karena Pak Ustadz Wayan ini bingung karena mungkin kebanyakan nonton film India, gitu kan. Biasa kalau orang bikin film gitu agar enak, pasti didramatisir itu filmnya. Dewa Brahma berperang dengan Dewa Wisnu untuk mendapatkan sesuatu nih gitu. Baru dilerai oleh Dewa Siwa gitu. Dewa Siwa yang paling dan lain sebagainya. Nah, makanya seperti yang saya katakan tadi, ketika kita pahami, pelajari Purana, pahami, lampaui, kita masuk ke dalam tataran Upanishad, dia sudah berbeda dia, gitu. Jadi Utpati Sthiti Perlina itu menjadi satu kesatuan. Dia menjadi satu kesatuan dia. Sama. Neti-neti. Bukan ini gitu. Jadi semuanya sama itu, satu dia. Makanya di dalam kitab Bhagavad Gita dijelaskan bahwa ketika Sri Krishna sudah menunjukkan wujud Wiswarupanya memang Tuhan yang Maha Esa gitu ya, bukan Krishna yang berbadan fisik gitu ya. Gitu. Jadi beliau sudah mengatakan bahwa aku adalah perwujudan semesta yang Maha Kuasa itu sendiri. Ketika aku mencipta, akulah Brahma. Ketika aku memelihara dunia ini, akulah Wisnu. Tidak mungkin aku ciptakan saja dunia ini dengan ciptaan semuanya dengan penuh gitu kan, pasti harus dipelihara gitu. Nah dengan dipelihara tidak mungkin nih menciptakan terlalu banyak ini terus dipelihara juga gitu, tidak ada gininya, makin penuh dunia ini akan hancur juga gitu. Jadi harus ada pemerlina dia untuk apa? Menjalankan suatu rangkaian proses karma yang dilakukan ketika yang berada di dunia ini. Namun Pak Pak Made, mungkin karena boleh nggak sih orang awam itu berpikiran seperti Wayan Arif ini, seperti Pak Ustadz Arif ini, Pak Ustadz Wayan ini? Wayan, ya. Jika orang awam berpikir tentang para dewa kita itu membingungkan, boleh nggak sih? Gitu, karena apa yang disampaikan beliau juga, ya masa sudah dilebur, ini ada yang nyiptain lagi, sudah dilebur, jadi kayak ya nggak masuk logika aja. Ya. Gitu. Nah kalau untuk berpikir masyarakat awam boleh-boleh saja. Namanya juga orang berpikir, tapi jangan berhenti sampai di tataran pikiran. Gitu. Makanya cari tahu. Tugas manusia itu kan tidak hanya tugasnya orang akademik aja melakukan penelitian gitu ya. Tugas kita datang ke dunia ini kan untuk melakukan penelitian terhadap diri kita. Makanya ada 3 hal yang harus kita renungkan dalam kita turun menjadi manusia ini, menjadi manusia saat ini. Apa tujuan saya datang ke dunia ini, menjadi manusia? Terus ngapain saya di dunia ini? Terus kemudian kemana saya setelah ini? Itu kan perenungan ya. Kayak mungkin saya agak kesana kemari ya, menyerempet ya gitu ya. Karena saya otak saya langsung tergelitik kesana kemari gitu. Nah terus kemudian kembali yang tadi, orang awam boleh dia berpikir bahwa tentang dewa kita. Nah, boleh berpikir apa saja, tapi jangan berhenti di sana. Nah, kalau kita pahami secara Purana, ya, saya berangkat dari Purana dulu, itu kan ada dewa-dewanya gitu. Jangankan orang non-Hindu yang mengalami kebingungan, zaman dulu saja, orang Hindu saja gitu ya, mengalami kebingungan. Gitu kan, hingga adanya 9 sekte berkembang di India gitu ya, sekte-sekte berkembang di India sampai ada peperangan, semuanya masing-masing ego, saya dewa saya yang paling tinggi, saya ini. Itu kan manusianya gitu, manusianya yang menyerah pada saat itu untuk berpikir lebih jauh lagi gitu. Termasuk di Bali ya juga, hingga Hyang Maha Guru Empu Kuturan mesti harus diminta dari Jawa datang ke Bali untuk mendamaikan itu dengan jalannya. Kalau di India ada Adi Sangkaracarya, kalau di Nusantara, di Indonesia ini ada Hyang Maha Guru Empu Kuturan, gitu. Sama itu. Adi Sangkaracarya juga melakukan hal yang sama ketika orang itu bingung terhadap itu. Jadi dengan tantra atau dengan energi, beliau menyadarkan semuanya, gitu. Bahwa sebenarnya itu satu yang disebut dengan Adwaita Vedanta, itu ya Adwaita itu.
filsafatnya. Makanya ketika kita sekarang ini saat ini gitu ya dihadapkan hal yang seperti itu, perlu kita harus pahami bahwa ada tataran teologi yang harus kita pahami, ada tataran filsafat yang harus kita pahami. Ini keduanya ini tidak boleh dipisahkan dia. Kalau dia tataran teologi, mungkin dia sampai di sana. Di cerita itu, Dewa Brahma berperang gitu ya. Dewa Siwa berperang, siapa yang unggul, siapa yang lebih sakti gitu ya. Jadi hanya mentok di sana saja. Tapi kalau dibaringi dengan filsafat, apa itu? Gitu. Itu adalah energi, sama seperti energi di dunia ini, energi positif dan energi negatif harus ada. Harus bergesekan itu. Kalau tidak bergesekan tidak akan menimbulkan energi yang lain lagi. Berarti ada Pak Made, dewa yang paling sakti. Sebenarnya dikatakan kalau dewa yang paling sakti, kalau menurut saya ya, saya pengikutnya ini, saya mau pengen paling sakti, saya pengikutnya ini. Oke, gini, saya tidak peduli nih bahasa ekstrim saya gitu ya. Saya tidak peduli orang itu mau mengatakan dewa ini sakti, mau dia orang Hindu maupun non Hindu sekalipun gitu ya. Dewa ini sakti lebih sakti, silakan aja gitu. Tapi kalau saya, tidak ada dewa yang lebih sakti dalam arti semuanya sama itu. Makanya di dalam ajaran Hindu kita ada yang disebut dengan dewata, ada yang disebut dengan para dewa. Gitu. Di bawahnya para dewa itu ada ribuan dewa lagi tuh. Termasuk di dunia ini Dewa Made, Dewa Nyaman, Dewa Ketut ya gitu ya. Nah itu intermezzo ya. Nah jadi dewata ini adalah perwujudan yang maha kuasa dari yang transenden, yang tidak kelihatan gitu ya, atau yang tidak berbentuk. Beliau menjadikan diri beliau berbentuk. Untuk apa? Menjalankan peran beliau itu. Ketika beliau mencipta, beliau Brahma. Gitu. Mungkin kalau kita kupas ini panjang ya Miko ya. Jadi gini, belum lagi ada yang mempertanyakan, kok Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa bentuknya berbeda. Dewa Brahma berkepala 4, Dewa Wisnu seperti itu, Dewa Siwa bahkan tidak memakai emas-emasan gitu ya, tidak memakai atribut emas itu ya. Apakah Dewa Siwa bukan orang kaya? Nah gitu misalnya. Ada juga yang berpikir seperti itu. Mari kalau kita lihat padukan antara tataran teologi dengan filsafatnya, kita akan menemukan di sana. Contoh misalnya kalau kita bahas tentang Dewa Brahma dulu. Dewa Brahma adalah dewa pencipta. Beliau berkepala 4 atau catur muka Brahma. Kalau kita mentok di Purana, itu Dewa Brahma itu sebenarnya punya 5 kepala, dipanah satu oleh Dewa Siwa gitu. Jadi hilang karena berbohong dan lain sebagainya gitu misalnya. Kalau itu yang kita gini, lu kok dewa berbohong, ada apa ini? Gitu. Yeah. Kan begitu. Nah jadi bisa nggak kita bayangkan bahwa jangankan Dewa Brahma ya, kita berbicara dewa yang udah lebih tinggi, jauh daripada tataran pemikiran manusia. Gitu ya, jadi Dewa Brahma ini kan dewa pencipta, jangankan itu. Einstein saja yang baru menemukan satu inti atom saja, itu sudah dikenal oleh seluruh dunia. Ya kan? Terus di Indonesia kita punya Habibie gitu ya, yang volume otaknya ternyata lebih besar dari volume otak manusia biasa. Gitu. Itu sudah jenius loh dia menciptakan pesawat. Gitu kan? Sudah pintar dia. Bayangkan kalau Dewa Brahma menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya dan di luar batas dari jangkauan pemikiran manusia. Ya kan? Pasti harus memiliki kepala. Itu filsafatnya apa? Harus memiliki otak yang lebih cerdas itu gitu. Yeah. Kenapa saktinya Dewi Saraswati? Dewi Saraswati Dewi apa? Dewi ilmu pengetahuan. Kenapa? Bisakah orang menciptakan sesuatu kalau dia tidak memiliki ilmu pengetahuan? Bisakah Einstein menciptakan sesuatu kalau dia tidak berpengetahuan? Nggak bisa. Gitu kan? Apakah itu kebetulan? Tidak. Ketika penciptaan itu ada dibarengi dengan pengetahuan. Gitu. Terus kemudian ketika ciptaannya sudah ada, baru yang Maha Kuasa menjadikan dari beliau itu Wisnu sebagai pemelihara nih. Kalau diciptakan saja nggak dipelihara, emang hidup semuanya? Yeah. Kita hidupkah? Tidak. Gitu. Kenapa sakti beliau Dewi Sri Laksmi atau Dewi Kemakmuran? Bisakah kita memelihara orang kalau kita tidak makmur? Itu yang menjadi perenungan filsafat kita harusnya. Gitu. Terus Siwa juga seperti itu ya. Dewa Siwa, kenapa Dewa Siwa tidak memakai emas-emasan sama sekali? Dikatakan dewa pelebur. Ketika orang menghadapi suatu kematian, ketemu sama Dewa Siwa. Bisakah kita mati membawa perhiasan? Bisakah kita mati sekaya apapun kita? Nggak akan bisa mati itu kita bawa itu semua. Gitu ya. Walaupun saat Miko punya kambing yang banyak gitu ya, sapi yang banyak, hotel yang banyak misalnya, mobil yang banyak.
ketika mati bisa dibawa itu semua? Kan tidak. Yang dibawa itu apa? Karma baik yang sudah kita lakukan di dunia ini. Makanya simbol yang maha kuasa itu menjadikan diri beliau sebagai Dewa Siwa itu sudah lepas dari semuanya. Itu tujuannya. Bukan berarti seperti yang dijelaskan Pak Ustadz tadi bahwa sudah diperlindung, lagi diciptakan, lagi dipelihara, lagi dihancurkan, lagi dipelihara, lagi ada yang menciptakan, kayak seperti sesederhana itu. Tidak sesederhana itu pemikirannya. Maka apa yang harus kita lakukan? Belajar dulu. Mohon maaf ya, saya ekstrim ya gitu ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz dengar, saya tidak berusaha untuk tidak sombong, tidak gitu sama sekali. Maka dari itu, sebelum kita berstatement, sebelum kita berbicara di depan umum, belajar dulu. Jadi supaya tidak pemahaman sebelumnya itu tidak mempermalukan diri sendiri kita gitu. Kemudian mungkin solusi yang bagus Pak Made ketika kita bingung dengan keyakinan Hindu, ya solusinya adalah tidak menjalani di Hindu. Itu beliau, itu Pak Wayan. Saya yakin umat Hindu yang bingung, misalkan bingung dengan ajaran Hindu, ajaran Kejawen, ajaran Hindu Bali, Hindu daerah-daerah lain, keluar itu bukan solusi. Namun jangan sampai Pak Wayan Arif niki setelah nonton Hindu Channel menyampaikan bahwa Hindu Channel tidak tahu tentang diri saya itu seperti apa prosesnya untuk bisa masuk keyakinan sekarang ini. Dan kami pun tidak mau ingin tahu, karena kami juga punya masalah juga. Dan kehidupan setiap orang punya masalah juga. Namun konteksnya pada hari ini adalah kenapa menyinggung Trimurti, menyinggung ajaran-ajaran Hindu. Dan kemudian selanjutnya adalah statement terakhir dari Pak Made, akhirnya kita berhenti tentang berpikir Tuhan. Bisa nggak nih Pak Made, kita sebagai manusia berhenti berpikir Tuhan karena bingung? Bisa nggak nih Pak Made? Nah, oke, baik. Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya gitu ya. Makanya saya teringat dengan cerita Krishna ya gitu ya. Bukan berarti saya istilahnya seperti apa itu tidak gitu ya. Mencampur adukan tidak sama sekali. Saya pengagum gitu ya. Jadi tokoh kita seperti Sri Krishna mengatakan bahwa kalau kita tidak di suatu sisi misalnya kita mentok gitu ya, mentok pemikiran kita gitu, tidak percaya dengan adanya Tuhan gitu ya, mentok pemikiran kita gitu. Boleh kita berdiam diri dulu. Bahkan sebenarnya dikatakan begini Miko, kalau mau jadi ateis, sekalian totalitas jadi ateis, gitu. Tidak percaya dengan adanya Tuhan, gitu. Maka Tuhan akan datang menunjukkan diri beliau, gitu. Kalau setengah-setengah misalnya, lagi percaya, lagi tidak, lagi percaya, lagi tidak, gitu. Nah itu Tuhan tidak akan menunjukkan pada orang-orang yang seperti itu, gitu. Makanya kenapa pertanyaannya tadi, bolehkah tidak kita berhenti sejenak, gitu ya? Boleh. Tuhan itu selalu memberikan kita pilihan, dan Tuhan itu tidak baper gitu ya. Tuhan itu tidak pernah baper sama sekali. Tuhan itu semuanya sama. Mungkin gitu. Kita sebagai manusia baper boleh, kita boleh baper dengan film-film di MNC, film di TPI itu boleh karena itu dramatis ya. Mungkin gitu. Ini korban baper Pak. Mungkin gitu ya, karena terlalu baper, terlena ketika kita nonton, karena kan begitu hebatnya sang sutradara atau kru film ketika bikin film itu kan, kalau tidak didramatisir, dibumbu-bumbui dengan ini kan tidak ada penontonnya, jadi tidak membangkitkan emosi gitu. Nah maka dari itu ketika kita nonton film itu sama ibaratnya, atau kita mempelajari suatu kitab suci gitu ya, sama ibaratnya kita seperti memakan buah, contoh misalnya buah kelapa. Kalau kita telan dia mentah-mentah kan tersedak kita. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Kupas dia dulu hingga mendapatkan rasa manis buahnya. Belum lagi ada batok kelapanya harus kita pukul dulu. Sebegitu loh kerasnya usaha kita. Kalau kita ibaratkan sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Belajar. Gitu. Nah, itu sih. Pak Made terkait dengan pembahasan kita pada hari ini, tentu saja jangan lupa subscribe lagi. Ini Hindu Channel selalu mengingatkan, menyaksikan Hindu Channel sampai panjang tapi lupa subscribe gitu. Nanti kita semangatnya berkurang lagi nih gitu. Terima kasih yang sudah subscribe, kami semangat kembali untuk membahas topik ini. Dan mungkin Pak Made, apa
nilai atau filosofi atau simbol-simbol yang bisa kita maknai tentang Trimurti atau tentang kebingungan Pak Wayan ini. Mungkin ini sekalian sebagai closing statement dari Pak Made. Ya, okay, baik Ustaz Miko. Nah jadi kalau kita melihat Dewa Trimurti ini kan di satu sisi sebagai apa simbol ya tadi ya gitu ya, penciptaan, pemeliharaan dan perburuan semuanya itu adalah energi gitu dia, energi. Karena kita tidak pernah tahu dalam arti kita hanya bisa melacak dari kitab suci. Itu pun kalau di zaman Kali Yuga ini kitab suci itu kan sudah berkurang jauh ya. Didramatisir lagi, dipolitisir lagi gitu ya, dimasukkan kepentingan-kepentingan orang yang lebih banyak, tergantung kepentingannya apa gitu. Nah maka dari itu perlu kita membijaksanai hal itu dengan apa? Dengan perenungan ke dalam diri gitu. Terkait dengan Dewa Trimurti ini kalau kita melihat secara kacamata kuda saja seperti itu ya, mungkin akan banyak kebingungan-kebingungan yang lain lagi yang akan kita temukan. Namun kalau kita membarengi antara teologi dengan filsafatnya gitu ya, bahkan kita akan dapat mengilhami itu dan bahkan bisa kita melampaui cerita-cerita itu nantinya. Maka dari itu terhadap siapapun saudara-saudara, teman-teman pemirsa Hindu Channel, umat seluruhnya yang mengalami kebingungan, sebelum kebingungan kita permanen lebih jauh dan hingga kita menggali lubang kepercayaan ini lagi nggak nemukan lagi, gali lubang yang lain dan lain, kita tidak akan pernah menemukan apa-apa. Makanya filsafat orang bijaksana Hindu mengatakan bahwa galilah satu sumur itu hingga kita menemukan air di sana dengan tekun, daripada kita menggali satu sumur tidak menemukan apa-apa, menyerah, kita gali lagi yang lain, akhirnya kita selama hidup kita tidak akan pernah menemukan apa-apa. Nah mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan Miko dan pemirsa Hindu Channel pada kesempatan ini. Mungkin kalau ada lagi saya persilakan, atau mungkin kalau di jangan banyak-banyak Pak Made. Ya, jangan banyak-banyak. Oke. Sukses semua Pak Made. Iya. Terima kasih sudah hadir di Hindu Channel, karena ini memang benar permintaan dari pemirsa Hindu Channel, dan pembahasan kita terkait dengan kebingungan seseorang yang pernah atau keyakinan sebelumnya adalah Hindu dan bingung, sekarang sudah berada di lingkungan yang merasa nyaman. Kami doakan yang terbaik. Ya. Mungkin sedikit lagi ya. Nanti izin Miko. Siapa Pak Made? Apapun kepercayaan sekarang gitu ya, itu merupakan suatu pilihan. Yang jelas ketika apapun yang dipegang oleh saudara-saudara kita yang pindah dari Hindu ke manapun gitu kan, satu yang harus perlu kita ingat adalah perdalam kepercayaan yang dianut sekarang. Jangan mengutak-ngatik dengan ketenaran terkait dengan kepercayaan sebelumnya. Tapi kalau dilakukan dengan studi, dengan penelitian di sana, dengan pembelajaran itu sangat bagus sekali. Ya, mungkin itu ya tambahan tadi saya lupa. Benar Pak Made. Ya. Ini sangat penting sekali untuk ketika ada seseorang yang memang meninggalkan keyakinan sebelumnya, dalami dan pelajari, tekuni untuk pribadi diri Anda, diri teman-teman semua, diri beliau dan keturunan selanjutnya. Ya. Karena perjalanan hidup ini akan terus berjalan, permasalahan akan selalu ada gitu. Jadi jangan sampai menyinggung tentang Hindu jika Anda sudah berada di lingkungan lain, karena untuk ketenaran diri Anda sendiri. Terima kasih, kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Semua Pak Made. Semua Miko.